percayai dan kita lakukan satu persatu, itu benar-benar akan membuat kita bisa terhubung dengan Tuhan ya. Dan terhubung dengan Tuhan itu membuat kita bisa mengalami pertolongannya tepat pada waktunya. Jadi memang betul-betul prioritas hubungan dengan Tuhan itu difasilitasi melalui PMP seperti ini ya, supaya kita itu setiap hari terkonek dengan Tuhan. Dan memang tadi dikatakan bahwa kalau kita itu ranting yang melekat pada pokok, itu kalau kita melekat maka otomatis buah-buah itu akan keluar ya, otomatis buah-buah itu akan keluar seperti tadi kasih, sukacita, damai, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Itu bukan sesuatu yang dibuat-buat ya, tapi otomatis keluar. Nah sebaliknya kalau kita sebagai ranting tidak melekat kepada pokok, maka buah-buah busuk yang akan keluar ya, tadi dikatakan hal-hal yang negatif ya, percabulan, kecemasan, sihir, nafsu, perselisihan, pertengkaran, dan kekacauan-kekacauan yang akan terjadi. Nah jadi saya sendiri terberkati serta tercerahkan bahwa orang kalau dia itu melekat kepada pokok anggur, pasti buah-buah yang baik itulah yang akan dihasilkan. Dan sebaliknya, sekalipun orang itu kelihatannya rajin ibadah, rajin ini itu, tapi kalau buah-buahnya itu busuk, nah berarti dia tidak melekat kepada pokok anggur yang benar. Jadi saya terberkati melalui firman-firman ini, supaya saya senantiasa memprioritaskan hubungan dengan Tuhan, agar buah-buah yang baik yang keluar dalam hidup saya ya. Dan nanti efeknya pasti saya juga akan memiliki keberanian untuk bertindak sesuai dengan apa yang saya imani. Dan saya sungguh-sungguh mengalami pertolongan Tuhan, khususnya di bidang keuangan ini yaitu ketika saya mengikuti pementoran, diajari tentang 9 langkah jitu keluar dari masalah keuangan. Ketika saya ikuti satu persatu, walaupun tidak mudah ya, tapi saya bisa melihat hasilnya ya. Jadi ada progres di dalam keuangan saya, yaitu yang saya alami. Terima kasih sharingnya ibu-ibu hari ini. Biarlah kita tetap ingat untuk memprioritaskan Tuhan dan bertindak dengan iman, serta kita percaya kalau kita melekat pada pokok anggur, buah-buah yang baik akan kita hasilkan dalam hidup kita ya. Tuhan berkati. Minta kesediaan Bu Evelyn bisa berdoa untuk kita semua. Begitulah yang harus kita imani di dalam hidup kita. Kalau kita melekat dengan Tuhan, itu udah otomatis kita berbuah. Kita berbuah seperti yang dikatakan tadi sama Bu Rika, bahwa kita melekat seperti pokok anggur dengan buahnya. Kalau ranting-ranting anggur itu jauh dari pokoknya, bagaimana dia mendapatkan makanan? Bagaimana dia bisa berbuah, mengeluarkan buah anggur? Begitu juga kita dengan Tuhan. Kalau kita melekat dengan Tuhan, pasti ada buah yang kita keluarkan dari hidup kita. Kita akan bisa sabar, bisa menguasai diri, bisa benar-benar taat, kita bisa mengasihi, bisa melakukan hal-hal yang baik. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, itu pertengkaran, semua hal-hal yang negatif, yang jahat-jahat akan keluar dari hidup kita. Nah, kita mau pilih yang mana? Mau pilih melekat dengan Tuhan dan kita berbuah yang baik, kita sabar, kita bisa mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, kita benar-benar jadi orang-orang yang pokoknya memberkati orang lain, kita bisa damai, bisa sukacita. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, pasti itu bingung, kacau, kita dikit-dikit mengganggu orang, kita bisa iri, bisa pokoknya hal-hal yang jahat keluar dari hidup kita. Ayo teman-teman, kita pilihlah melekat dengan Tuhan sehingga kita bisa berbuah yang baik, kita bisa menjadi orang yang baik, kita bisa memberkati orang lain. Makasih.